Tinggal kita lihat lagi, biarkan firman itu Roh Kudus menuntun, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, sehingga kekhawatiran itu hilang dalam diri kita. Kita jalani hidup ini dengan suatu kepastian, kita punya Tuhan yang memegang kendali masa depan kita. Itu ya, harusnya begitu. Makanya lagu sekolah minggu aja dah ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa gitu ya, kalau mau tumbuh gitu. Mari kita baca Alkitab, pulang dari sini baca Alkitab tiap hari. Yang sudah puji Tuhan, yang belum bertobatlah. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Tema kita api Roh Kudus menyala di dalam kita. Saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan. Perikop ini diberi judul oleh LHI, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, berbagai kita membaca dan belajar melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, berbicara tentang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, ada banyak hal ya. Saya mencoba mengambil beberapa saja. Satu, biasanya selalu dipikirkan, oh ini membahas tentang peristiwa yang spektakuler. Gak bisa kita pungkiri, bahkan ada komunitas gereja tertentu mungkin mengadakan ibadah khusus ya. Karena biasanya ada kaitan ibadah itu akan ada yang namanya acara pencurahan Roh Kudus. Betul ya? Jadi salah satunya misalnya seperti berbahasa roh. Nah, hanya saja kita melihat ya, kalau soal peristiwa spektakuler sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai seterusnya. Ya kita lihat ya bagaimana katanya dalam bentuk gitu ya, mendengar suara angin yang begitu kencang dan kemudian dalam lidah-lidah api. Wow, memang luar biasa. Tetapi jangan lupa itu gak cukup sampai di situ kan gitu ya. Sudah peristiwa itu langsung nih mereka mendengar ya, mereka bisa berbahasa yang asing, berbahasa yang lain yang bisa didengarkan oleh mereka dari beragam daerah. Oh ada mereka mungkin dari daerah Kapadokia lah, dari mana lah, kata gitu kan orang tuh mendengar. Oh iya ya bahasa Elam, loh kok mereka orang-orang ini bisa mengerti bahasa kami. Dan hanya dengan satu tujuan, tujuannya adalah memberitakan tentang Yesus kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di situ rangkaiannya, hal spektakuler itu oke, momennya luar biasa, terus lanjutannya gak kalah luar biasa. Bagaimana orang yang bisa dibilang mungkin gak pernah belajar, tiba-tiba bisa berbahasa macam-macam. Itu ya dengan satu tujuan, agar Injil itu diberitakan dengan luar biasa. Bahkan ribuan orang pada waktu Petrus berkhotbah itu bertobat. Nah hanya saja yang jadi masalah, yang seringkali yang dilupakan oleh banyak gereja menurut saya gitu ya. Kita terfokus kepada hal spektakulernya, yang momen mencari momen yang hebat itu. Tetapi kita melupakan harusnya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita harusnya membuat kita gak berdiam, gak berhenti untuk menceritakan tentang Yesus. Harusnya poinnya di situ gitu ya. Nah makanya di sini saya menuliskan oke 1 dan 2 kita rasa ya oke lah ya, ada yang berpikir begitu biarkan saja. Atau yang ketiga, kita berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Seringkali menurut saya Allah Roh Kudus sering kita
Ya maaf ya, kadang-kadang suka gak dianggap gak sih gitu kan ya. Karena kita biasanya berdoanya bagaimana? Bapa kami yang di surga, kan gitu ya. Diakhiri nanti dalam nama Tuhan Yesus, amin. Betul ya. Kita jarang kan ya memulai dengan Allah Roh Kudus. Jarang ya, kecuali hari Pentakosta kan gitu kan ya. Lagunya tentang Roh Kudus, terus khotbahnya tentang Roh Kudus. Doanya menyebut Roh Kudus berkali-kali gitu kan ya. Nah tanpa kita sadar mungkin kita berpikir Allah kan sama aja. Waktu kita bilang Bapa kan ya tiga-tiga sebetulnya gitu. Kita percaya saudara-saudara ya, pada waktu kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, paketan tiganya ada di dalam kita dong ya. Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal ada. Tapi menurut saya ketika Tuhan Yesus bilang dia mau pergi, itu kan Tuhan Yesus bilang apa? Nanti ada Roh Kudus ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Sebagai bentuk kelanjutan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, betul gak? Karena para murid kan dia bergantung penuh. Di dalam Injil Yohanes kita perhatikan 14 dan 16 itu dibahas tuh. Mungkin mereka Tuhan Yesus sudah tahu nih, wah ntar lagi dia akan mati, dia akan pergi naik ke surga gitu ya. Tapi mungkin dalam segala kekhawatiran, ketakutan para murid, Tuhan Yesus mau bilang gak usah gelisah hatimu. Karena aku akan memberikan Roh Kudus bagimu. Makanya pada waktu kita percaya Tuhan ada Roh Kudus. Cuma seringkali Roh Kudus tidak terlalu kita biarkan mengelola, mengatur, mengendalikan kehidupan kita. Makanya kita seringkali kalau saya pikirkan sering tuh kadang-kadang kita mikir, aduh saya harus bagaimana ya, ada kegalauan misalnya. Atau saya mesti mengambil keputusan apa ya. Jarang kita langsung duduk diam bilang ini, Allah Roh Kudus beri aku hikmat, aku harus ngapain kan gitu. Ini ada orang nih ngajak kita berdialog misalnya, aduh nih kalau ngomong ini ada rame orang. Kalau misalnya saya ngomongnya salah misalnya gitu kan ya, Tuhan Allah Roh Kudus berikan saya hikmat itu. Kan kita gak perlu tutup mata kan ya. Kan cukup di dalam hati, kan relasi kita dengan Tuhan itu kan bisa dia mendengar suara hati kita kan gitu. Nah dikatakan demikian. Makanya hari ini kita akan lihat kaitan 3 dan 4 itu tadi. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sehingga membawa dampak bagi jemaat. Makanya bagian yang menjadi fokus perenungan kita. Dampak dari pencurahan Roh Kudus dalam hidup berjemaat. Namun sebelum kita membahas apa dampaknya, mari kita perhatikan dulu. Saudara-saudara ada 2 tipe orang beragama Kristen. Saya pakai kata beragama Kristen ya. Pertama adalah mereka yang melakukan aktivitas ritual keagamaan. Seperti ke gereja, perpuluhan dan semua-semua yang ada itu ya. Kita disuruh ikut itu. Tapi tanpa pengalaman spiritual. Contoh nggak usah jauh-jauh dari kecil. Saya nggak tahu kalau kita dari kecil sudah Kristen. Kita dari kecil udah dibilangin kalau mau makan berdoa dulu gitu ya. Doanya apa Bapak Ibu? Saudara-saudara yang diajarin doanya apa? Ini anak kecil ada satu ya. Doa makannya apa, Dek? Doa makannya biasanya apa kan? Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan ini. Sucikan dan kuduskan. Amin. Betul? Siapa yang dari kecil sampai sekarang doa makannya sama? Kalau sama semua ya, oh sama kita. Rata-rata sama gak sih? Kita ini lagi berdoa atau baca mantra. Ya dong, baca mantra kan. Abrakadabra, simsalabim. Ya betul ya? Jadilah kodok misalnya. Jadilah apa? Kan cuma ngomong sesuatu yang kita ngulangi kalimat yang sama. Jangan-jangan selama ini doa kita sebenarnya cuma mantra. Takut terjadi sesuatu kalau gak berdoa. Bukan sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ritual yang kita lakukan tanpa pengalaman spiritual. Harusnya kita menjadi tipe kedua. Mereka yang melakukan aktivitas ritual keagamaan dengan pengalaman spiritual. Secara sederhana apa itu pengalaman spiritual? Berbicara tentang pengalaman spiritual, pengalaman perjumpaan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita mengalami nih bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepada Kristus. Istilahnya biasanya lahir baru lah. Udah lahir baru gitu kan ya. Ditanya lahir baru apa? Bertobat. Oke, apakah kita sudah bertobat? Bertobatnya bagaimana? Kesadaran kita orang berdosa. Dan saat itu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus aku orang berdosa, ampuni aku. Dan masuklah ke hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita diajak dalam definisi pengalaman spiritual ini, apakah kita bisa menceritakan kepada banyak orang tentang perjumpaan kita dengan Kristus? Kita coba lihatlah saat ini ya, makanya saya bilang begini, mari kita perhatikan orang dapat dengan mudah bilang kalau misalnya tiba-tiba dokter bilang kamu sudah tinggal nunggu 2 bulan ya, kayaknya kankernya sudah kemana-mana gitu misalnya, sudah ke stadium akhir. Terus kamu berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Sembuh. Pas ke dokternya bilang, wow kankernya hilang. Misal gitu ya. Apa yang kita lakukan?
Kita ngomong gak ke banyak orang, sharing-sharing kan ya. Minta kesaksian, gak dikasih kesaksian kita minta, betul gak? Mungkin gak ada waktu, saya mau bersaksi. Ya, bagus sih, puji Tuhan. Saya percaya kesaksian orang yang mengalami kesembuhan ilahi, Tuhan bisa pakai. Tetapi persoalannya adalah kita suka memikirkan semua pengalaman-pengalaman itu yang ada spektakulernya, yang ada mujizat-mujizatnya. Tapi kita lupa ada mujizat yang paling besar yang sebetulnya yang menjadi hal yang perlu kita sharingkan kepada banyak orang. Mujizat bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya itu yang gak membuat kita berhenti. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita sakit, kita sembuh, kita ceritakan. Suatu waktu kita yang sakit meninggal gak? Suatu waktu, oke lah kita umur 30 misalnya sakit. 2 bulan enggak jadi mati misalnya. Akhirnya kita hidup lagi nih, sakitnya gak jadi, sebenarnya sakitnya sembuh lah. Pertanyaan saya, meninggal gak suatu waktu? Meninggal, oke lah kasih umur panjang dah, 100 dah. Tetap endingnya meninggal kan? Tetapi berbicara tentang sakit rohani yang dipulihkan oleh Tuhan melalui karya salib. 90 tahun, 100 tahun, atau dalam kekekalan? Kalau dalam kekekalan, kenapa orang lebih senang dan lebih ngerasa wow menceritakan yang hanya ada durasinya. Tetapi yang tanpa durasi, kenapa tidak diceritakan? Kan gitu. Nah kalau kita lihat lagi, harusnya pengalaman kita itu ya. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu. Harusnya itu adalah jadi hal yang kita rindu untuk disampaikan kepada banyak orang. Kita rindu untuk menceritakan bagaimana Tuhan menjamah kita. Bagaimana kita akhirnya bisa menjadi bagian sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah kenapa ini perlu beres? Karena kita lanjut lagi. Membahas tentang dampak dari pencurahan Roh Kudus dalam hidup orang percaya atau jemaat. Bisa terjadi jika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kan kita bilang dampak, kan Roh Kudus ada kalau kita percaya Yesus kan ya. Berarti kalau kita gak percaya Yesus, gak mungkin ngomong dampak, kalau belum di dalam gitu kan ya. Nah kalau kita ngomong dampak pencurahan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Pertanyaannya, pertanyaan dasarnya adalah apakah kita sudah di dalam Kristus? Nah pada sore hari ini saya menganggap semua kita di sini sudah di dalam Kristus dah ya. Yang paling tahu kan Bapak, Ibu dan saudara-saudara ya, saya nggak tahu. Oke, anggap sajalah kita putuskan, kita simpulkan seluruh jemaat GKI Gloria Galaksi semua sudah di dalam Kristus ya. Sehingga kalau memang sudah di dalam Kristus, maka mari kita lihat apa dampak yang diberikan. Pertama, nanti ini jadi alat evaluasi kita ya. Kita bilang ini, iya nih saya sudah di dalam Kristus. Ada Roh Kudus. Kira-kira 2 poin ini ada gak di dalam hidup kita? Kita jadikan evaluasi. 1, kita bertekun di dalam firman. Ada kata bertekun di situ dikatakan. Mereka bertekun pengajaran Rasul, persekutuan, memecahkan roti, berdoa. Berbicara tentang kata bertekun adalah dalam arti yang bersungguh-sungguh. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Terus menerus, berarti kita gak pernah berhenti untuk terus belajar firman Tuhan. Belajar firman yang menuntun hidup kita. Kan jelas Mazmur 119 dan 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti kita butuh, nah sekarang Roh Kudus pengen nuntun kita. Kan Roh Kudus ada dalam diri kita. Lewat apa Roh Kudus? Jangan sampai kita cuma nunggu-nunggu gini nih. Suatu kali ya, ada orang minta supaya saya ngisi sesi mendengar suara Roh Kudus. Mendengar loh ya. Saya pikir gini, ini apa gak salah tema gitu kan ya. Terus dibilang pada waktu mulai oke, saya terima. Terus saya pikir ini kesempatan saya membenarkan. Kalau memang ada konsep yang salah. Terus dia bilang iya, nanti gimana Bu Ida kita tutup semua ruangannya gitu ya. Jadi bayangin mungkin tutup gitu ya. Mungkin dia dengarkan suara apa gitu ya. Jangan-jangan nanti yang muncul suara lain kan gitu. Nah tapi yang saya ingin katakan adalah. Saya diam oke, tapi pada waktu saya masih ingat sekali. Mau tahu kamu mendengar apa yang Roh Kudus ingin sampaikan bagimu? Nggak perlu tutup-tutup ruangan. Baca tuh Alkitab. Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu. Semua yang ingin disampaikan oleh Tuhan ada di situ. Semua yang disampaikan, semua yang akan menuntun hidup kita. Bahkan akhir zaman juga sudah di dalam kan. Apa sih yang gak terjawab oleh Alkitab? Nggak ada. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, terjadi wah gila ya. Kalau kita misalnya lihat terjadi bencana alam, nggak ada yang gila, nggak ada yang baru kok kata pengkhotbah. Kalau kita belajar ke firman Tuhan ya kan. Gimana Roh Kudus membukakan kita, gak usah dipeduliin yang itu memang akan terjadi. Oh gak pernah dibaca misalnya,
Enggak, kalau di sini mah pada baca semua kan ya. Pada baca Alkitab tiap hari. Tadi saya ada dengar ya dari Pak Alex katanya ada yang namanya saling berbagi sharing firman Tuhan ya. Betul ya, jadi dalam kelompok WA pada WA. Oh bagi saya itu baik, walaupun apapun. Mungkin awalnya terpaksa pun gak apa-apa lah gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita berbagi itu, mau tidak mau kita baca kan ya. Waktu kita baca, saya percaya sekali tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Bisa saja hari itu nggak terlalu berpengaruh. Mungkin lusa, bulan depan, tahun depan bisa saja. Firman itu hidup. Bisa saja kita dapatkan pada waktu tertentu kita lagi menggumulkannya. Nah yang saya ingin katakan, bertekun dalam firman, belajarlah dengan serius. Berkomitmenlah, ambillah waktu. Saya mesti baca Alkitab tiap hari. Bila perlu kita mesti punya PA pribadi. Saya ingat sekali ada seorang anak remaja sampai terakhir. Dia anak remaja saya waktu saya masih melayani di sebuah gereja di Malang gitu ya. Saya melayani di Malang itu saya ingat ini anak masih SMP waktu saya masih remaja. Saya keluar dari situ, dia SMA sampai dia kuliah di Petra, Surabaya. Terus dia sekarang udah besar ya, udah besar maksud saya. Sudah umurnya udah ini sekali itu karena udah belasan tahun yang lalu. Dan tiap kali dia selalu nanya kepada saya, aku baca ini maksudnya gimana ya? Kok aku agak bingung dengan ayat ini? Saya pikir gini, gila nih. Padahal saya sudah 6-7. Setiap kali ada sesuatu yang baru yang dia tanyakan. Dan saya bersyukur, pertanyaan membuat saya akan belajar. Benar gak? Saya rasa kalau kita gak pernah ditanya, kita gak akan pernah belajar. Ketika ditanya, makanya saya paling senang dengan orang yang suka bertanya. Karena dengan bertanya, lepas dari mungkin saya gak bisa jawab. Kadang ada tuh mahasiswa nanya, saya gak bisa jawab. Saya gak jawab, minggu depan ya saya bilang. Atau saya minta kontak WA-nya, saya catat, saya cari, saya baca buku dulu ya. Atau sekarang tanya AI ya kan gitu kan ya. Enggak lah ya jangan ya. Nanti bahaya. Kalau benar sih masih boleh lah. Mesti lihat AI-nya dilihat, buku lain dilihat gitu ya. Dan yang paling penting adalah Alkitab dilihat. Nah yang saya ingin katakan adalah dia terus belajar. Sampai saat ini. Saya ngeliat bahwa bagaimana dia dari media sosialnya, dari apa yang dia sampaikan. Saya lihat dia begitu menjadi berkat. Kenapa dia bisa menjadi berkat? Menurut saya karena apa? Dia mencintai firman itu. Dia terus ingin belajar. Saudara-saudara kalau kita lihat lagi dalam kondisi kayak sekarang misalnya ya. Kita kalau nggak baca, kita ada juga kan yang lagi misalnya muncul ajaran yang tidak sesat lah misalnya. Mau ajaran yang namanya yang terakhir itu apa sih? Yang sempat dibahas itu Kristen progresif, betul ya? Itu kan juga banyak tuh, aduh saya pikir gini ya. Ada satu hamba Tuhan, terus dia bilang gini, dia gak suka baca ajaran-ajaran sesat. Dia berpikir daripada ngajak, kan kita gini lihat gak, muncul ajaran sesat, kita pelajari itu kan ya. Pelajari kan, butuh dipelajari kan, kadang-kadang kita baca ya. Ini apa sih? Da Vinci Code dulu ya, itu saya sibuk dibaca, satu buku dibaca kan itu ya. Kita baca itu, kita gak baca ini yang ada di depan kita yang sebenarnya. Ketika Alkitab yang adalah kebenaran itu kita baca, ajaran sesat apapun kita akan bisa bilang ini gak benar, ini benar, ini gak benar, ini benar. Roh Kudus akan menuntun apa? Karena ada firman-Nya. Kita gak akan mudah. Maka banyak disebut kalimat, perbuatan baik bisa membuat masuk surga. Kita gak usah lagi pusing. Siapa yang bilang? Yohanes 3:16, Cerita Rasul 4:12, Roma 3:23-24, Roma 6:23. Kan semua udah jelas ayat-ayatnya. Kita mungkin pikir, enggak. Kembali lagi, Roh Kudus ngetin kita. Enggak, hanya Yesus, gak ada lagi yang lain. Ayat itu berbicara ke kita. Nah gimana kita gak terguncang? Yang berbicara gak ada. Kenapa gak ada? Gak ada yang dibaca gitu ya. Tapi enggak lah ya di sini enggak ya. Balik lagi apalagi banyak sekali. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang muncul mulai banyak hal-hal yang membuat kita menurunkan prinsip atau standar firman itu menurut saya. Gak usah jauh-jauh. Saya kasih contoh-contoh yang sama ini dari 3 kali ya, dari 2 kali ibadah juga saya sebut yang sama. Karena bagi saya itu yang muncul. Dan banyak orang Kristen mulai mengatakan, iyalah yang ngerti lah ya, gak apa-apa lah Tuhan juga paham kok misalnya. Pernikahan beda agama. Mulai kan ya, ada gereja yang memberkati kok. Gak usah sebut lah gereja mana kan gitu, tapi ada gereja yang memberkati. Bahkan ada seorang yang kita anggap seorang rohaniwan yang saya dikasih tahu ya, tapi saya gak tahu orangnya. Cuma dikasih tahu bagaimana nih ada pendeta yang menikah dengan orang beda agama. Balik lagi, berarti kan ya dia tokoh kok, berarti boleh dong. Mulai lagi anak-anak muda, kalau gitu pacaran beda agama boleh dong gitu kan ya. Saya bilang gak usah jauh-jauh, Alkitab ngomong kagak. Alkitab bilang kok carilah pasangan yang seimbang, yang seiman. Sama-sama Kristen aja kita mesti bergumul, benar gak? Kalau dia Kristen-Kristenan, kan Kristennya mesti jelas lahir baru belum ya. Suruh katekisasi ulang ya kalau belum kan gitu kan ya.
Bukan dibaptis ulang ya, tapi katekisasi, maksudnya belajar firman Tuhan lagi. Dan kita bisa dengan mudah berkata, oh enggak, ayatnya enggak bilang gitu. Apalagi, oh Tuhan mengasihi orang berdosa, Tuhan paham dengan dosa. Karena itu ayo sama-sama kita bisa memaklumi mereka yang punya ya LGBT misalnya. Saya selalu berkata bahwa saya tidak pernah membenci LGBT. Mereka yang mungkin ya ada ya yang kaum yang LGBT. Bagi saya tidak merasa bahwa saya tidak punya hak untuk membenci mereka. Tetapi tidak berarti saya berkata itu benar kan. Saya akan mengatakan dosa. Saya berkata itu dosa. Tetapi apakah Tuhan mengasihi pribadi orang yang tersebut? Oh mengasihi. Kan ada juga kadang-kadang ekstrim itu ada dua. Ekstrim yang pertama katanya ya udahlah kita terima lah ya. Memang itu kelemahan mereka lah. Tuhan ngerti kok, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan peduli sama mereka. Akhirnya dibilang ya sudah biarinlah. Kita sedikit berkompromi. Buktinya di luar negeri ya gereja memberkati. Banyak kan sudah kan yang terjadi begitu. Malah katanya kalau menolak. Malah yang nolak nih yang dianggap gak beres kan gitu. Terus dibilang yang ekstrem yang kedua, wah orang kayak gini nih adalah orang yang harus dimusnahkan, bakar hidup-hidup. Ada juga begitu. Ayat yang dipakai Sodom dan Gomora kan gitu kan. Pada waktu kami berdiskusi di kelas saya bilang jangan lupa yang memusnahkan Sodom Gomora siapa? Manusia atau Tuhan? Kan gitu kan ya. Kan Tuhan kan ya udah itu urusan Tuhan lah. Jadi satu sisi saya rasa kita mesti ngomongin oke, kita mesti kasih tahu itu dosa. Saya ngomong, berapa anak yang anak muda, I'm gay Bu Ida, I'm lesbi. Saya bilang gini, aduh lu ngomong ke gua tujuannya apa nak? Mau bertobat? Oh dia diam. Ada yang dia bilang ini, saya cuma pengen ibu belajar menerima saya. Saya bilang saya akan belajar menerima kamu, tapi saya tidak akan berhenti mengingatkan kamu. Karena suatu waktu saya berharap kamu kembali kepada kebenaran itu. Ada yang sampai detik ini masih dia sudah di luar negeri, kami tetap kontak, tetap saya bilang, kapan lu lepaskan dosanya nak? Ibu, saya berdoa terus untuk ibu, kapan ibu menerima saya bu? Nah jadi lucu ya, dia ngomong gitu, saya ngomongnya, tapi maksud saya tidak membenci dia, saya membenci dosa itu. Tambah lagi kalau saya tahu apa cerita di balik, kadang kita lihat bagi saya LGBT itu akibat. Akibat kan ya, kalau kita ingin menolong mereka cari penyebabnya apa. Kadang di balik penyebab yang mereka alami sehingga mereka menjadi begitu. Kadang-kadang mungkin belas kasihan yang akan muncul di dalam diri kita. Nggak kompromi, nggak berkata boleh. Ya saya tidak pernah berkata itu oke, lepas dari di keliling saya bilang, Bu Ida nih yang lain dari yang lain. Saya pernah digituin ya ketika kami berdiskusi masalah itu. Saya bilang gak apa-apa, bila perlu saya 1 banding ribuan, ratusan jutaan, miliaran orang. Saya gak peduli, asal kita bilang itu dosa, saya akan berkata itu dosa. Nah balik lagi, kenapa? Karena Alkitab ngomong, karena pernah ada bacaannya kan ya. Maka Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jelas kok paketannya gitu ya. Nah firman inilah Bapak Ibu yang terus nolong kita termasuk semuanya. Pada waktu kita kehilangan ada kan ayat Alkitabnya kan. Maksudnya kita bisa menguatkan orang kan kalau orang itu kehilangan. Yang namanya hidup gak ada hidup tanpa kematian kan. Bahkan ada yang mengatakan hidup ini sesungguhnya persiapan menuju kematian. Makanya kapan kita mati, cara kita mati gak urusan kita. Urusan kita bagaimana cara kita hidup kan begitu. Nah kita bisa menguatkan lagi, ya jangan takut kalau dia sudah percaya Tuhan. Dia bersama Tuhan di surga, ada ayatnya kan gitu. Jadi sebetulnya ada begitu banyak pergumulan di dunia ini, semua sudah ada jawabannya. Semakin banyak penderitaan, memang iya. Kalau kita nggak mau menderita, ya kita berdoa aja cepat balik surga. Kalau ke surga kan gitu kan ya, ya ke surga lah kalau percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu saya ingin katakan bahwa cuma persoalan itu seringkali ya Alkitabnya ada banyak hal yang bisa mungkin mengingatkan kita. Itu gak kita baca. Ya kita dalam segala kemarahan kebencian apa kata Tuhan. Kasihlah musuhmu. Kan ada semua apa sih yang gak ada gitu loh. Ada. Ketika kita mulai khawatir aduh gimana ini emas naik terus misalnya ya. Yang kapan hari kan saking stresnya orang beli emas rame-rame enak. Rupanya emasnya malah turun ya. Nangis tak udah ya. Karena 2 juta gitu kan ya. Terus tiba-tiba sekarang turun 1,9, 1,8 pusing semua gara-gara itu. Sudah terlanjur beli kan ya. Yang saya ingin katakan khawatir. Kan kita ingat lagi firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Burung dipelihara, bunga dihiasi. Apalagi manusia ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Aduh ayatnya banyak banget gitu loh. Tinggal kita lihat lagi biarkan firman itu Roh Kudus menuntun menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Sehingga kekhawatiran itu hilang dalam diri kita. Kita jalani hidup ini dengan suatu kepastian. Kita punya Tuhan yang memegang kendali masa depan kita.
Itu ya, harusnya begitu. Makanya lagu sekolah minggu aja dah ya. Baca kitab suci, doa tiap hari doa gitu ya. Kalau mau tumbuh gitu. Mari kita baca Alkitab. Pulang dari sini baca Alkitab tiap hari, yang sudah puji Tuhan, yang belum bertobatlah. Nah,